Zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Gimana teman-teman? Sehat selalu ya semuanya di sana ya. Oke ya, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, siap ya. Oke ya. Oke, siap ya. Nah, yuk kita mulai tanya jawabnya ya. Oke ya, siap. Oke, aku mulai ya. Siap Mbak Zaza, Mbak Tin ya. Oke. Ustazah, tahiyat awal duduknya tahiyat akhir, ya salah dong. Ya, tahiyat awal duduknya tahiyat akhir ya salah. Kalau tahiyat awal ya duduknya tahiyat awal, kalau tahiyat akhir ya duduknya tahiyat akhir ya. Oke, Ustazah, aku scroll ya sambil ada teman-teman tulis ya. Ustazah siap Mbak Tia, Mbak Ella, aku sehat, siap Mbak Halimah ya. Ustazah lupa baca bismillah saat makan. Oh, lupa baca bismillah, jawabannya adalah bismillah awaluhu wa akhiruhu. Ya, coba catat. Kalau lupa baca bismillah saat makan misalnya, jawabannya adalah bismillah awaluhu wa akhiruhu. Ya, dengan nama Allah di awal dan di akhir ya. Bismillah awaluhu wa akhiruhu ya. Bismillah di awal dan di akhir. Nah, itu dia kalau yang kita lakukan jika kita lupa baca bismillah ya. Oke ya, bismillah awaluhu wa akhiruhu. Ustazah, oke ya. Salat awabin apakah suratnya khusus apa bebas ya? Dianjurkan setiap rokaatnya itu Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali ya. Oke, Ustazah, oke ya. Lupa doa lunas utang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Kalau udah terbiasa tarawih 8 rakaat padahal jauh masjid tapi nyaman. Kalau 20 tidak terbiasa, ya nggak apa-apa 8 aja. Di masjid yang dekat juga kalau dia 20 kita cuma 8 nggak apa-apa. Masjidnya dekat nih dengan kita gitu ya. Kita cuma 8 terus tarawih witirnya di rumah, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, kalau bangun kita kesiangan, apakah kita tetap masih melaksanakan qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu subuhnya tentu masih bisa ya, kecuali kalau waktu subuhnya sudah tidak ada. Oke, thank you Mbak Vina ya, parfumnya wangi ya, mantap, thank you ya. Oke. Doa apa? Itu doa lunas hutang guys. Coba screenshot aja tuh Mbak Titi. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Oke ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Oke ya. Ustazah, bagaimana cara ikhlas dengan orang yang sudah ninggalin kita? Pengkhianat. Kita itu nggak apa-apa sekali-kali dihianati, nggak apa-apa sekali-sekali dibenci, nggak apa-apa sekali-sekali diomongin dari belakang, nggak apa-apa. Ya kita perlu latihan untuk tahan kepada apapun yang disangkakan orang kepada kita. Para pengkhianat itu harus meninggalkan kita karena wa ashghiliz zalimin bizzalimin. Ya biarkan dia berkumpul dengan orang-orang zalim lainnya. Ya jadi pengkhianat itu akan berkumpul dengan pengkhianat-pengkhianat yang lain. Ya itu nggak ada masalah, itu kan doa teman-teman. Ya Allah, jauhkan aku dari orang-orang zalim, ya Allah jauhkan aku dari orang-orang jahat. Makanya dia berkhianat dan dia pergi, kan dia nggak pantas buat kita. Insya Allah setiap tempat, setiap waktu ada orangnya dan setiap orang ada waktunya. Tidak ada masalah ya, tidak ada masalah kehilangan orang karena setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya. Ustazah, emang sakit Zah? Emang sakit oleh pengkhianat tapi tidak bisa berbuat karena ustazah.
Ngapain mau dibalas pengkhianat? Ngapain orang dia aja udah berkhianat? Ngapain dibalas biar Allah yang membalas dia? Lihat aja gimana perkembangannya. Gak bakal lama ya. Ustazah, sholat taubat tidak hafal al-kafirun sah. Gak ada masalah ya. Oke, oke gitu ya. Ustazah, oke, iya betul. Jadi gini guys, kalau ada orang yang berkhianat, kita akan dapat hikmah kalau ditinggalkan oleh mereka. Ya kita akan dapat hikmah, ya Allah untung dia ninggalin aku, kalau dia masih sama aku mungkin aku gitu-gitu aja gitu kan ya. Nah biarin ya guys, nah orang pengkhianat itu akan berkumpul dengan pengkhianat-pengkhianat lain ya. Oke makanya sholawat az-zalimin wa ashghiliz zalimin biz-zalimin. Sibukkanlah orang zalim itu dengan orang zalim. Ya, wa akhrijna min baini salimin, dan keluarkan aku ya Allah dari kezaliman mereka dengan selamat. Makanya orang-orang yang zolim suka ngomongin orang, pasti kelompok-kelompok kan. Dia cari kekuatan, dia datang ke sini, dia kumpul, dia bersinergi, ya kan. Nah mereka akan berkumpul secara tabiat seperti itu ya. Maka jangan sampai kita ikut gaya main mereka. Ikut gaya main kita aja, fokus dengan apa hal yang mesti kita lakukan agar lebih baik. Oke. Ustazah, kalau keluar udara dari kemaluan, ya itu batal. Zah, kalau lupa rakaat sholat, terus karena masih ada waktunya, diulang lagi, nggak usah sih. Sujud sahwi aja sih, nggak usah diulang lagi lah teman-teman ya. Sujud sahwi aja ya. Oke, oke. Lihat Mbak Najwa gitu ya guys. Ustazah, sholat tidak pakai tumak ninah tidak sah. Sholat itu harus pakai tumak ninah ya. Oke, tumak ninah itu diam sejenak ya. Ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allah, sami Allahu liman hamidah. Nah gitu ya. Jadi dia seperti itulah ya yang namanya tumak ninah. Dan tumak ninah itu adalah rukun sholat. Kalau nggak pakai tumak ninah sholatnya tidak sah. Ustazah, oke, berdosakah saya ngasih pinjaman ke ibu buat bayar bank? Mbak ke ibu itu statusnya hutang piutang, ibunya ke bank statusnya riba, tidak ada masalah ya. Ustazah, kalau masih dalam keadaan belum mandi junub terus puasa gimana? Mandilah Mbak Ayu. Mandi junub pun aku suruh-suruh cuy, tinggal mandi. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Walaupun ketiduran sampai azan subuh mandi. Hak lain pun mandi aja susah banget. Ya kemudian sumpahkan air sampai ke kepala bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Ya kemudian ya badan bagian kiri tetap basah sampai bagian bawah. Udah gitu aja ya. Oke ya. Ustazah, jika niat sholat malam apakah harus witir setelah pas taraweh? Witir tetap tidak harus ya. Oke ya. Surat hajat itu suratnya apa aja? Sholat hajat itu sholatnya bebas ya. Oke, suratnya bebas ya guys. Ustazah, apa pula panggil-panggil? Siap. Kalau wudhu berkumur boleh nggak? Sebenarnya berkumur itu tidak ada dalil tegas yang dilarang selama Ramadan. Cuman aku mengajak teman-teman untuk memilih hati-hati. Jadi khusus zuhur dengan asar kalau bisa nggak usah kumur-kumur. Siap Mbak Tin. Jadi kumur-kumurnya sholat maghrib, isya dan subuh aja ya. Maghrib, isya dan subuh aja ya. Oke ya. Nggak tidur-tidur Bom. Oke ya. Ustazah, keluar flek-flekan terus selama bulan puasa. Itu gimana? Flek itu kalau lebih dari 15 hari itu adalah istihadah. Flek lebih dari 15 hari itu adalah istihadah. Nanti hari ke-15, 16, 17, 18 itu adalah istihadah. Boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf dan seterusnya. Ya Mbak Rosa, oke. Ustazah, oke, baca niat sholat apakah harus dibaca dalam hati atau langsung diucapkan? Niat sholat boleh dalam hati atau niat sholat boleh dilafazkan, nggak masalah. Ustazah, oke, beli oleh-oleh bagusnya di Madinah atau di Mekah saat bulan puasa. Beli oleh-oleh itu jalan pulang.
Di Mekah atau Madinah, jalan pulang. Kalau teman-teman ke Mekah dulu, beli oleh-olehnya di Madinah. Kalau teman-teman ke Madinah dulu, beli oleh-olehnya di Mekah. Karena kalau teman-teman di Mekah beli oleh-olehnya, nanti jalan lagi ke Madinah, susah bawa barangnya. Dan masing-masing tempat itu ada kawasan murah. Ya, kalau di Mekah itu di bawah Abrosh, lantai dasar, di bawah dekat parkiran, keluar masjid sebelah kanan. Ya, kalau di Madinah itu ada di tempat pemberhentian di Ali. Nanti kan ada ditunjukkannya ya. Jadi beli oleh-oleh yang paling mantap itu di mana? Yang paling terakhir. Jangan teman-teman nanti di Mekah udah belanja. Di Madinah ada lebih murah lagi. Nah, dia kayak gini guys ya. Ya, jadi kalau dia yang beli oleh-oleh di Mekah kan ada jadwal beli oleh-oleh. Ya, teman-teman beli nggak sabar belanja di Mekah, nanti di Madinah dia suruh diajak ke tempat yang lebih murah. Ujung-ujungnya teman-teman spending money lagi, keluar uang lagi. Beli di Madinah nanti teman-teman pulangnya melalui Mekah dan Jeddah, nanti di Mekah diturunkannya harga. Jadi teman-teman harus spending money lagi. Itu marketing ya guys, jadi hati-hati ya. Jadi belanjalah di akhir-akhir. Nanti kalau belanjanya di awal banyak sakit hati. Ternyata temanku dapatnya murah. Kok dapatnya segini? Aku kemarin beli segini, oke? Jadi kuncinya kalau belanja di ujung ya biar hatinya nggak sakit. Belanja harus pandai-pandai ya. Jadi ditawar kalau di sana. Belanja di sana itu kayak di Tanah Abang. Oke ya guys. Oke, aku beli di sana 60 real. Kok di sini 40 beli lagi. Nah, ya. Nah, itu marketing ya guys. Nah, jadi hati-hati ya. Ustazah, oke, pernah ngerasain nggak? Oke ya, nah jadi gitu ya. Ustazah, oke. Kalau sholat dalam hati boleh nggak tidak dilafazkan? Sholat dalam hati sholat itu boleh dilafazkan ya sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Pengalaman pribadi teman-teman ya, aku nggak kayak gitu sih, kan udah tahu ya. Tapi kalau teman-teman belanja sekarang di Arafah itu murah. Ya di Arafah, ya di pelataran-pelataran Arafah kan sekarang banyak jual gamis, jual misalnya tasbih itu murah itu bagus. Atau di Taif itu murah juga. Ustazah, kalau sholat sunnah apakah harus pakai doa iftitah? Tidak. Iftitah itu tidak harus. Iftitah itu sunnah saja. Ya, iftitah itu tidak wajib. Iftitah itu sunnah saja ya. Sunnah saja. Cuman sayang kalau nggak dikerjakan ya. Siap Turki, mantap ya. Ustazah, berapa gram emas yang harus dizakatin kalau sudah setara dengan 85 gram emas ya? Sedekah subuh boleh dikasih ke orang tua nggak? Boleh. Sedekah subuh itu boleh dikasih ke orang tua, boleh dikasih ke anak, bebas ya. Oke, ya betul di Arafah. Kemarin nemu gamis murah di Jabal Rohmah, benar. Di Arafah itu gamisnya cuma 110.000 uang Indonesia, 120.000 kualitas bagus. Di Jabal Rohmah dia di tepi-tepi jalan aja kok guys. Di pinggiran-pinggiran abayanya bagus-bagus dan murah dan bisa ditawar. Ya, waduh bahaya nih mereka endorse ke aku nih ya. Ustazah kalau puasa pas mandi telinga kemasukan air, dia ikhtilaf. Makanya kalau bisa jangan keramas di siang Ramadan ya. Oke, Ustazah, oke promo guys ya di Jabal Rahmah di Arafah itu sama aja kok ya. Itu juga tempatnya ya. Di situ murah-murah guys. Gamisnya bagus-bagus bisa tahan lama. Ya, Ustazah sholat witir bisa nggak 1 rakaat? Sholat witir 1 rakaat bisa. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, emas harus setiap tahun atau gimana? Zakat emas kalau dia emasnya perhiasan sekali seumur hidup. Ya, tapi kalau dia adalah emas batangan setiap tahun ya. Ustazah supaya laris dagangan gimana? Yang pertama jangan lupa baca Al-Waqiah setiap habis subuh. Yang kedua jangan lupa sholat duha minimal 2 rakaat sholawat dan kemudian jangan lupa teman-teman untuk mensyukuri apa yang kita dapat. Ya semakin besar rasa kesyukuran kita, semakin besar rezeki kita. Merasa berkelimpahan, gak merasa susah, mentalnya mental kaya. Kalau mental kita mental kaya maka insya Allah rezeki akan semakin berlipat ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, kalau sholat Isya lalu sholat Ba'diyah Isya dan sholat witir, oke. Tiba-tiba ada waktu untuk sholat taraweh, silahkan. Sholat Isya, Ba'diyah Isya, witir ya. Tengah malam boleh taraweh, boleh tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja ya. Oke.
Witir cuman boleh 1 kali saja ya. Sholat tarawih di rumah kemarin 20 rakaat tapi hari ini 8 rakaat. Boleh tidak? Boleh dong. Pakai sejadah tebal kalau lututnya udah copot. Boleh dong, nggak masalah ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, apakah orang yang istihadah walaupun puasa tapi wajib mengkodonya? Tidak betul Mbak Pinka. Kalau udah puasa nggak perlu lagi kodo ya Mbak. Oke, nggak perlu lagi kodo ya guys. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semuanya di sana ya. Semoga sehat selalu ya guys. Oke, bentar ya. Oke Ustazah, zakat emas belum ya, zakat emas harus setara dengan 85 gram emas ya. Oke Ustazah, oke sebentar ya. Sholat witir 2 rakaat kemudian sambung 1 rakaat lagi gimana? Boleh, nggak ada masalah. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, oke. Berapa lama masa iddah cerai? Cerai talak berapa? Kalau talak 1 masa iddahnya 3 kali suci atau 3 bulan. Talak 2 masa iddahnya 3 kali suci atau 3 bulan gitu kan. Oke, 3 kali suci atau 3 bulan. Tapi kalau masa iddah suami yang meninggal itu 130 hari. Selama waktu masa iddah itu perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain, tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Selama masa iddah itu perempuan tidak boleh berdandan berlebihan, tidak boleh menikah dengan orang lain. Kalau dia kerja ya kerja aja, kalau dia jualan ya jualan aja, tapi nggak boleh dekat dengan laki-laki lain ya. Ustazah, cara sholat witir 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oh iya 4 bulan 10 hari, 130 hari ya. Masa iddah wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya 130 hari ya. Oke ya guys, Ustazah bayar fidyah apakah setelah Ramadan atau di bulan Ramadan? Tergantung. Kalau memang orang tua kita itu udah pasti nggak bisa ganti puasa. Udah pasti dia itu nggak mampu ganti puasa. Sudah pasti dia itu tua. Boleh dibayar di saat Ramadan. Boleh dicicil per 2 hari atau dicicil per hari. Boleh. Tapi kalau nggak pasti pengen kodo dulu bagus aja. Oke. Sholat witir 1 rakaat apa boleh? Boleh ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow. Aktifkan tombol loncengnya, kita belajar bersama di akun ini. Ustazah, apa boleh berimam kepada orang yang tidak betul makharijul hurufnya? Tidak boleh. Al-Fatihah imam harus mantep. Al-Fatihah imam harus bagus. Imam itu ada yang membacanya dengan wasol. Wasol itu adalah terus dia baca sampai akhir 1 nafas. Tetapi yang penting bagus dia, yang penting dia bisa kayak makharijul hurufnya bagus, panjang pendeknya bagus, nggak masalah. Tapi kalau makharijul hurufnya bagus, nggak bagus, panjang pendeknya rusak, maka tidak boleh. Karena menurut Imam Nawawi menghilangkan 1 huruf dalam Al-Quran sama dalam meninggalkan 1 panjang pendek dalam Al-Fatihah sama dengan meninggalkan 1 huruf dalam Al-Quran. Oke? Jadi harus bisa imam baca Al-Fatihah yang benar ya. Ustazah, sholat witir, sholat penutup Umi tidak Abi? Sholat witir itu sholat penutup Umi tidak Abi? Witir itu bukan sholat penutup ya Abi. Tunggu dulu ya aku jelasin ya. Witir itu bukan sholat penutup. Witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh witir, oleh maghrib. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Kan witir adalah sholat ganjil, maka la witron fi ahadil lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Witir tidak sholat penutup cuy. Suatu ketika Rasulullah tanya kepada sahabat, engkau witirnya kapan? Sahabat berkata, qoblan naum ya Rasul, sebelum tidur ya Rasul. Lalu kemudian Rasul nanya lagi kepada sahabat yang lain, kau witirnya kapan? Ba'dan naum ya Rasul, setelah tidur ya Rasul.
Yang satu sebelum tidur, yang satu setelah tidur. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus kedua-duanya. Ya, nggak ada masalah. Jadi kalau teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu taraweh, lalu witir, tengah malam boleh tahajud nggak? Boleh Abi, boleh. Yang penting Abi jangan witir lagi, oke? Atau sebaliknya, sholat isya, ba'diyah isya, taraweh. Lalu kemudian tidak witir. Tengah malam mau tahajud boleh. Witir boleh? Boleh. Tapi kan tadi belum witir Abi, oke? Jadi witir bukan sholat penutup ya. Tapi witir itu adalah sholat ganjil ya. Yang tujuannya mengganjilkan sholat, oke? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir siap Mbak Azmia. Klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya guys. Ustazah, oke ya. Semoga anak-anak aku cerdas kayak Ustazah. Semoga lebih baik dibanding aku ya. Oke. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid dengan puasa Daud lebih besar puasa Daud lah. Puasa Daud itu adalah puasa nomor 1 paling bagus ya. Cara sholat taraweh 8 rakaat dipecah aja jadi 2, 2, 2, 2. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, 2 rakaat salam kanan salam kiri. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri dan seterusnya. Totalnya 2, 2, 2, 2. Antara taraweh 1 dengan taraweh lain tidak perlu pakai Bilal. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil hayyil ladzi, itu nggak perlu ya. Jadi sholat aja seperti biasa. Nah setelah itu nanti boleh lanjut dengan witir ya. Kalau taraweh 4 rakaat boleh, tapi aku nggak nyaranin karena Rasulullah pernah bersabda qiyamul lail matna. Sholat malam itu 2, 2. Rasulullah pernah melakukan sholat taraweh 4 ya, 4 sekaligus pernah ya, tetapi itu rawan sekali untuk lupa rakaat ya. Ustazah, suamiku menjual ayam jago sama yang dibeli dijadikan ayam aduan. Apakah suami Mbak khusus menjual ayam aduan? Kalau khusus menjual ayam aduan haram. Tapi kalau dia jual ayam, rupanya ayam itu diadu oleh orang, itu nggak masalah. Itu nggak masalah ya. Fidyah buat anak yang nggak kuat puasa karena sakit mat. Kalau pakai beras 7 on sehari. Apa yang harus kita lakukan apabila seorang di atas kita sifatnya tidak beradab ya, arogan dan emosian, abaikan ya. Balasan terbaik untuk para pelaku maksiat, pelaku dosa, orang zalim adalah mengabaikan. Dan itu lebih menyakitkan daripada merespon. Karena orang-orang yang egois, orang-orang yang suka bikin kita emosi, dia sedang mencari kecemasan kita, dia sedang menunggu respon kita, dia sedang menunggu kemarahan kita. Jangan biarkan mereka menang, diam dan misterius, tidak terukur, tidak ternilai, itu sebuah kemenangan. Oke. Ustazah, menangis saat berpuasa batal enggak? Enggak batal. Menangis saat berpuasa tidak batal, kecuali nangisnya sambil makan coklat ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Yubana tada enggak Mbak? Itulah Mbak atuh. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Siap Mbak Mawar, thank you ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bolehkah sebentar. Ustazah, bolehkah qobliyah ba'diyah zuhur 2 rakaat saja? Sudah bagus lah itu. Ya, sudah bagus lah itu. Ya, qobliyah dan ba'diyah zuhur 2 rakaat boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke ya. Oke, sholat fardu disambung ba'diyah, apakah harus bergeser tempat? Geser tempat itu tidak harus, cuman ada keutamaannya. Contoh misalnya nih ya, ada orang qobliyahnya di sini, kemudian sholat zuhurnya dia pindah lagi, lalu kemudian dia pindahkan lagi untuk ba'diyah zuhurnya. Kenapa berpindah-pindah itu sholatnya? Tujuannya adalah supaya nanti ada yang menjadi saksi, keningnya itu banyak menjadi saksi tempat sujudnya. Jadi bahkan sebagian orang kalau ke masjid lewat jalur A, dia keluar masjid lewat jalur B misalnya. Itu
Itu boleh supaya langkah kakinya menjadi saksi di yaumil akhir ya. Nah, tetapi jangan jauh-jauh. Sholat qobliyah zuhurnya di rumah, sholat zuhurnya di rumah mantan. Gak usah. Ya, dia pindahnya sejengkal aja cuy. Sejengkal, 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 sejengkal. Jangan sholat qobliyahnya di sini, sholat ba'diyahnya di rumah tetangga, sholat zuhurnya di rumah teman. Jangan ya. Pokoknya pindahnya dikit-dikit aja cuy. Dikit-dikit aja ya. Oke. Ustazah apa? Ustazah, iya. Kalau sholat taraweh cuma 2 rakaat, janganlah. Minimal 8 rakaat ya guys. Minimal 8 rakaat ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Saya sholat tahajud habis makan sahur, apa boleh? Hah? Boleh lah. Yang penting sebelum azan subuh. Yang penting sebelum azan subuh ya guys. Yang penting sebelum azan subuh ya. Oke. Nah Ustazah. Oke, Ustazah, apakah saya harus mandi junub? Apakah saya harus mandi junub? Ya tergantung Mbak lah. Kalau Mbak junub ya junub. Nah, tergantung Mbak junub nggak nanya pula sama aku. Apakah aku harus mandi junub? Ya suka-suka Mbak lah. Kalau Mbak berhubungan badan ya Mbak junub lah. Kalau enggak ya enggak lah. Enggak lain pun Mbak ini. Oke guys. Oke, mandi junub aja tanya aku. Oke guys, ya, oke. Ya kita lanjut ya. Suka-suka Mbak lah. Oke kita lanjut ya guys. Ya Allah ketawa semua. Ustazah sholat duha per 2 rakaat atau boleh per 4 rakaat? Boleh 2-2, boleh 4-4 ya. Boleh 2-2, iya Mbak Rita ya. Oke, boleh 2-2, boleh 4-4. Tapi kalau sholat duha langsung 4 rakaat ya sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek ya. Pokoknya every sholat sunnah nggak ada yang pakai tahiyat awal ya guys. Misalnya di teman-teman pengen sholat qobliyah zuhur nih langsung 4 rakaat ya. Nggak ada yang pakai tahiyat awal ya guys. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah sholat subuh biasanya 2 rakaat tapi tadi buru-buru disuruh kenapa 3 rakaat ya? Ustazah sholat subuh biasa 2 rakaat. Tapi tadi di surau kenapa 3 rakaat ya? Salah kali itu. Salah imamnya kali. Oke Ustazah, kalau sholat depan Baitullah kita lihat sejadah atau Baitullah. Sholat dimanapun berada lihatnya adalah ke tempat sujud. Dan penglihatannya berpindah saat tahiyat. Ya kan? Nah lihatnya ke tempat sujud, jangan lihat ke masa lalu dan masa depan. Lihatnya ke tempat sujud ya guys. Nah kapan penglihatannya itu dipindah? Saat tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru lihat ke telunjuknya tuh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Letakkan telunjuknya balik lagi ke tempat sujud ya guys. Nah kayak gitu caranya, oke. Ustazah, oke. Kalau sholat duha 2 rakaat nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah ambil air wudhu pakai lipstick waterproof nggak boleh. Kalau teman-teman punya lipstick waterproof ya, kemudian baby cream waterproof, mascara waterproof ya, harus dihapus ketika teman-teman berwudhu. Karena nanti tidak masuk air wudhunya ke dalam bagian dari kawasan wajib wudhu. Pakai kutek boleh, tapi kalau wudhu harus dihapus. Pakai kutek saat haid aja ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat ba'diyah maghrib boleh di rumah? Boleh nggak masalah ya. Ustazah, oke. Saya ibu 2 anak di pernikahan beda agama. Wow. Bentar ya. Dibantu arahan untuk menyudahi pernikahan. Tinggal cerai saja. Jangankan menikah beda agama ya. Orang yang menikah sesama agama saja, seketika salah satunya murtad otomatis jatuh talak. Karena talak itu terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal ya. Puasa pakai lipstik batal nggak? Pakai lipstik tidak membatalkan puasa kecuali lipstiknya dimakan, oke?
Ustazah, oke ya. Kalau sholat lupa rokaat gimana? Kalau sholat lupa rokaat itu mesti sujud sahwi ya. Ini rokaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Anggap 2 saja dulu, oke. Setelah dianggap 2, nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar ya. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Duduk nggak usah baca apa-apa ya. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Ya, salam kanan, salam kiri ya. Salam kanan, salam kiri gitu ya. Nah jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. Kalau lupa rokaat ya. Kunut apakah wajib? Menurut Imam Syafi'i kunut itu sunnah. Menurut Imam Hanafi tidak pakai kunut. Jadi kalau kunut boleh, nggak kunut nggak apa-apa. Oke. Ustazah, bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali. Menurut Imam Syafi'i bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali. Menurut Imam Hanafi minimal 3 kali. Menurut mereka keduanya lebih dari 3 kali bagus kalau sholat sendiri. Dan kalau berjemaah cuman boleh 3 kali, memperhatikan banyak jemaah yang sudah tua. Ustazah, imamku cepat. Nah, kalau imam cepat ada beberapa asumsi. Yang pertama, dia baca Al-Fatihahnya 1 napas. Selagi makhorijul hurufnya tepat, panjang pendeknya tepat, tidak masalah. Asumsi yang kedua, bacaan ruku dan sujudnya cuma dibaca 1 kali saja dan itu boleh. Yang ketiga, iktidalnya cuma sampai sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamda. Udah sampai situ aja. Tapi imam kalau cepat kasihan jemaah. Jemaah usianya sudah kadaluarsa, lututnya sudah expired, usianya udah tahajud menjelang azan subuh. Ujung-ujungnya imamnya baru Allahu Akbar. Jemaahnya baru dia udah Allahu Akbar. Baru makmumnya Allahu Akbar. Nah, itu repot ya. Jadi jangan terlalu cepat kali ya, Mam ya. Oke ya, lututnya sudah pusing guys ya, sudah mual dia, udah pengapurannya gitu kan ya. Oke gitu ya. Oke, Ustazah apa? Panggil-panggil terus. Ustazah, lututnya udah banyak kretek-kretek ya kan. Ustazah, saya sholat boleh selonjoran. Kalau sakit lutut atau kan mau keluar semua yang sakit-sakit lutut ya kan. Sallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa ala jam, kalau nggak bisa ya baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang ya. Jadi boleh sholat dalam keadaan duduk. Nanti kalau ada rezeki yang sakit-sakit lutut, pengapuran, saraf kejepit, rematik, coba minum madu osteo kita supaya membaik lututnya. Oke. Ustazah, kalau kentut dari dalam perut, kentut di dalam perut aja. Nggak kentut namanya kalau cuma dalam perut cuy. Kentut itu kalau dia keluar dari lubang. Ya, dan itu harus yakin kalau itu kentut. Kalau seandainya nggak yakin itu bukan kentut namanya, oke? Gitu ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, saya sendi minum osteo. Ya dong, membaikkan. Masya Allah. Sehat selalu ya guys. Teman-teman ini unyu-unyu. Pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Masya Allah ya. Ustazah, istriku sholat tarawehnya di rumah. Boleh banget. Perempuan itu boleh sholat taraweh di rumah. Walaupun tidak dilarang ke masjid. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid maka izinkanlah dia. Artinya adalah itu dibolehkan ya teman-teman ya, nggak jadi problem ya, oke ya Ustazah, oke gitu ya, oke kalau sholat berjemaah, oke sebentar ya, oke. Bentar ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke ya. Tidak kentut tapi seperti keluar gelembung di sela-sela. Kalau seperti itu bukan.
Kalau nggak yakin itu bukan. Ada dalil sesuatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah ya. Oke, ya Rasulullah, asy'uru tumata. Saya selalu merasa buang angin gitu ya kan. Oke. Saya selalu merasa, buang angin. Lalu apa kata Rasulullah? "Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajida riha." Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya kentut itu harus benar-benar yakin kalau itu kentut ya guys. "Ustazah, saya puasa hampir mau puasa tapi 10 menit lagi halangan, itu batal, musti diqodho ya guys." Oke ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Oke, saya dan suami beda mazhab, tidak ada masalah. Itu hanya pada furu'iyah. Kalau pada hal cabang nggak jadi masalah berbeda ya. Ustazah, taraweh 20 rokaat, tapi pas rokaatnya saya pulang. Nggak apa-apa. Ya, di masjid 20 rokaat, teman-teman cuman ikut 8 rokaat, lalu kemudian setelah itu teman-teman pulang, itu boleh aja. Nanti witirnya di rumah, oke ya, gitu ya. Ustazah, bolehkah taraweh jam 3 malam? Boleh. Batas taraweh adalah azan subuh ya. Ustazah, saya awal haid 1 sampai 2 hari ngeflek coklat aja belum keluar. Udah, itu kalau flek itu udah haid itu. Nggak boleh itu ya. Sama dengan flek setelah teman-teman haid ya. Selagi masih ada cairan hitam, cairan coklat, itu belum boleh puasa, belum boleh sholat. Suatu ketika seorang wanita datang kepada Sayyidatina Aisyah. "Ya Aisyah, hakadha, bagaimana dengan ini? Masih ada cairan hitam coklat." Apa kata Aisyah? "Jangan sholat dulu sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih." "Zah, aku ada hipertiroid, sekarang udah mendingan." Yeay, Masya Allah ya. Nah teman-teman yang haidnya nggak lancar tadi boleh minum madu akasia kita. Nanti aku spill madunya. Kalau untuk lutut, tulang, tumit, saraf kejepit kayak pengapuran itu madu premium osteo. Campurannya royal jelly dan bipolen. Tapi kalau sekedar asam lambung kayak tadi haid nggak lancar kayak kolesterol, hipertensi itu namanya madu akasia. 2 madu itu best seller ya. Kalau keputihan gimana? Keputihan itu cebok sebelum sholat. Setiap mau sholat harus cebok. Tapi insya Allah keputihan juga madu akasia. Aku sebenarnya nggak spill madu di live. Tapi masalahnya madu itu hanya murah kalau aku. Mbak Saumiati ya, Mbak Indra, Mbak Rewo ya. Oke ya guys, siap Mbak Sudirman ya, siap Mbak Mama Vina ya, siap Mama Hansa ya. Oke ya, silakan teman-teman semuanya yang mau tanya boleh bertanya sambil aku coba jelaskan ya. Oke ya. Oke, siap Mbak Marni ya, boleh di showcase ya. Oke ya. Ustazah pakai fresh care saat berpuasa. Fresh care itu isinya adalah air ya, dan kemudian sebagian mengatakan tidak batal. Cuma pada hal-hal yang seperti itu kalau nggak terlalu penting aku memang tim nggak nyaranin, karena da'ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqu tuma'ninah wal kadzimatu dzibah ya. Jadi pada hal-hal yang nggak terlalu penting, nggak terlalu urgen, ragu ya kita tinggalkan sih ya. Urutan sholat waktu itikaf dan zikir itu gimana? Aman aja, urutannya itu nggak ada masalah. Mau kalau teman-teman itikaf mau baca Quran dulu boleh, mau zikir dulu boleh ya, atau mau sekedar mengulang hafalan juga dulu boleh ya. Ustazah, coba kalau bisa maksimal typingnya 2 baris atau 3 baris. Kalau udah 4 atau 3 panjang udah susah kebaca guys. Puasa cek gula darah boleh nggak? Puasa cek gula darah itu nggak jadi problem ya, tidak membatalkan puasanya. Oke. Oke gitu ya. Karena kenakalan anak ya harus sabar. Anak itu amanah, nggak sabar-sabarin, nggak bisa sempit hati, harus lapang hati. Ya bahwa nggak cuma anak kita doang yang nakal, anak orang lain juga nakal. Ya nggak bisa guys, nggak bisa ngadapin masalah hidup tentang kenakalan anak. Itu memang mesti. Nah kalau kita nggak sabar kita marah-marah tuh. Kalau kita marah-marah nanti anaknya nggak ngerti apa yang kita maksud. Dia cuman dapat sakit hatinya, dia nggak
ngerti informasinya, kita teriak-teriak, kita marah-marah, itu nggak akan berubah anak itu. Anak itu berubah kalau dia mengerti. Nah, kasih dia ngerti, baru kemudian dia bisa lebih baik. Sambil berdoa, Robbi habli minas solehin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Kalau punya 3 anak, ada 1 anak yang nakal, syukuri 2 anak lagi. Kalau punya 3 anak, hanya 1 anak yang baik, syukuri anak 1 ini ya. Nggak boleh kita sempit hati, saya lagi di fase terendah, saya lagi pusing banget, nggak boleh ya. Karena sebenarnya sih yang membuat masalah itu besar, kadang-kadang pikiran kita lebih besar dibanding fakta. Lebih lapang hati lagi, perbanyak istighfar untuk menerima keadaan ya Mbak. Oke, anak yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi menjadi anak yang paling taat. Keluar darah ustazah, kalau cek gula darah tidak ada masalah ya. Oke gitu ya, tidak ada masalah ya. Oke, cek gula darah tidak ada masalah ya guys. Oke ustazah, apakah boleh sholat tahiyatul masjid dengan di musola ya? Boleh. Selagi musolanya sudah diwakafkan itu boleh. Selagi masjid atau musolanya sudah diwakafkan itu boleh ya teman-teman ya. Ustazah sama-sama ya. Jadi kita boleh melakukan tahiyatul masjid di musola ya. Oke ya teman-teman, boleh share tautan, tap layarnya ya sambil kita ngobrol santai di akun ini ya. Ustazah, kalau hubungan suami istri di bulan Ramadan lebih 1 kali, apakah membayar fidyahnya double? Dia dihitungnya per hari ya guys, per hari ya, bukan fidyah ya, tapi kafarot ya, puasa 60 hari berturut-turut ya. Ustazah, kalau kerja di luar negeri tidak Jumatan nggak apa-apa, karena kalau nggak ada masjid, nggak ada orang sholat berjemaah, sementara Jumatan itu harus berjemaah. Jadi kalau seandainya dia tidak bisa ke masjid karena tidak bisa Jumatan, dia boleh sholat zuhur di rumah sendiri ya. Ustazah, oke, anakku baru 1 tapi Allah ambil lagi di usia 1,5 tahun. Ada kabar baik buat ibu-ibu yang meninggal anaknya sebelum balik, nanti anaknya akan menjemput ibunya ke surga dan dapat memberikan syafaat untuk ibunya di surga. Ustazah, oke, lebih utama mana, sedekah ke tetangga dekat yang susah atau saudara jauh yang udah susah? Dibagi aja ya, sebenarnya yang lebih dekat itu adalah tetangga ya, hanya saja jangan apple to apple, dibagi aja, disebar aja atau gantian ya. Ustazah, oke ya, dibagi aja, disebar aja. Orang kalau makin susah, makin dia bersyukur terhadap apa yang kita kasih. Saya pengen resign tapi saya susah cari gantinya, sedangkan saya nggak kuat di lembaga ini. Cari ganti secepatnya, bangun sekarang, buka komputer sekarang, buat lamaran sekarang, kerjakan sore nanti langsung disebar lamarannya, langsung pergi ke Capos. Jangan dipikir-pikir. Kalau kita pengen resign, kita harus cari kerja yang lebih baik, minimal setara. Tapi belum dapat yang baru ya, dicari guys, dicari ya. Mungkin belum dapat karena belum dicari ya. Nah, nggak mungkin guys ya, ketika kita udah mencari pekerjaan yang pantas, semakin besar kita kemungkinan menyebar lamaran ya, maka semakin besar kemungkinan keterimanya. Coba habis live ini tulis lamaran, sore nanti pergi ke pos, atau besok pagi pergi ke pos, antarkan 50 lamaran. Itu baru keren. Itu kalau nggak dapat juga baru boleh ngeluh ya. Selagi belum dilakukan nggak boleh ngeluh ya guys, selagi belum dilakukan. Oke. Oke ya, nah coba ya. Oke, Ustazah, oke, zakat mal lebih baik dikasihkan ke Basnas atau dikasih sendiri? Itu bebas aja, dikasih sendiri boleh, ke Basnas juga boleh. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya, bolehkah beli baju lebaran untuk anak yang sudah meninggal? Tidak boleh ya, itu adalah kemubaziran ya. Ustazah, saya mau tanya, saya pernah keguguran di di saat kandungan, jalan 4 bulan. Ada apa? Pertanyaannya apa? Anak yang gugur di kandungan nanti akan bisa menolong orang tuanya, dapat memberikan syafaat untuk orang tuanya kalau orang tuanya sudah meninggal di dunia ya. Ustazah, saya kemarin baru haid tapi sekarang sudah bersih. Saya mandi wajib, sekarang masih boleh makan apa langsung puasa? Kapan Mbak mandi wajibnya?
Mbak mandi wajibnya kapan? Oke ya, coba diperjelas ya pertanyaannya. Kalau kita sholat ada tubuh gatal, boleh digaru nggak? Boleh, tapi searah. Garunya itu searah ya, blek. Nah, jadi gini ngaruhnya, jangan dibolak-balik ya. Oke, siap Mbak Budia ya. Oke, ya itu bom-bom di belakang besar banget ya, itu bom-bom di belakang tuh. Oh, tidur dia tuh ha. Ya. Ustazah, uang sedekah subuh, uang sedekah subuh boleh dipakai buat takjil. Takjil siapa? Kalau takjil orang boleh, itu namanya sedekah. Kalau takjil kita itu namanya tabungan ya. Ustazah, oke, 2 sendok makan sahur dan berbuka Mbak Banli. Ustazah, boleh nggak sih kalau bulan Ramadan tidur selesai tubuh? Ya, di bulan Ramadan tidur habis subuh. Teman-teman semuanya tidur habis subuh dan habis asar serta sebelum isya itu makruh. Baik di dalam dan di luar Ramadan. Aku ulang. Tidur habis subuh, habis asar dan sebelum isya itu makruh. Baik di dalam maupun di luar Ramadan ya. Itu adalah makruh ya guys. Itu adalah makruh. Ya, kalau bisa teman-teman jangan tidur habis subuh. Ada dalil an-naum ba'da subuh yadhabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Jangan tidur juga sebelum isya. Yakrahun naum qabla isya. Rasulullah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Kalau bayar zakat mal itu bagi yang mampu. Sekarang saya tidak kerja, cuma gaji pensiun. Ya udah nggak usah zakat. Ya Ustazah, oke, lagi puasa keramas boleh nggak? Lagi puasa keramas aku nggak nyaranin, takut airnya ketelan. Jadi keramas itu sebelum azan subuh atau setelah maghrib. Taraweh tahiyat akhir dibaca rokaat keberapa Di rokaat kedua atau rakaat keempat ya. Tahiyat akhir ya di akhir cuy. Yang namanya tahiyat akhir ya di akhir ya guys. Dan setiap sholat itu ada tahiyat akhirnya. Misalnya nih 8 rakaat ya, 2 2 2 2 ya, 2 2 2 ya. Totalnya adalah 8 rakaat, setiap 2 rakaatnya tahiyat akhir ya. Ustazah, puasa tapi nggak taraweh, apakah puasanya batal? Puasanya tidak batal, cuman tidak tarawehnya sayang ya. Ustazah, kumur-kumur itu apakah rukun wudhu? Tidak mbak, ya rukun wudhu itu cuman 6 mbak. Yang pertama niat, muka, tangan, kepala, kaki tertib. Jadi yang diwajib dibasuh dalam yang wajib dibasuh ketika teman-teman berwudu itu cuma 4 bagian ya. Muka, tangan, kepala, kaki ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Hanya itu saja yang wajib dibasuh ketika teman-teman berwudu ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Telinga tidak wajib ya. Telinga tidak ya teman-teman ya. Oke. Ya, muka, tangan, kepala, kaki saja ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke ya, sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya guys. Oke. Oke. Oke ya, Ustazah, bayar zakat mau lebaran itu wajib harus atau mohon penjelasannya? Itu wajib, zakat fitrah mau lebaran wajib ya guys. Ustazah, semalam saya witir kok lupa 2 rakaat terus salam, jadi niat 1 lagi, nggak ada masalah ya. Oke, nah jadi 2 dan 1 itu boleh ya. Ustazah, oke ya, saya nggak fokus baca Al-Quran, apa boleh saya baca tulisan Latinnya? Baik, membaca tulisan Latin dalam Al-Quran itu tidak boleh terlalu sering. Karena belajar baca Al-Quran itu hukumnya wajib sampai bisa. Bagi teman-teman yang nggak pandai baca Quran memang akan berdosa. Jadi Quran Latin itu bukan agar kita baca Latinnya, tapi agar kita belajar dengan Latin itu ya. Jadi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Ya, baca Arabnya dulu,
dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Tujuan dari Quran Latin adalah agar kita ngerti, agar kita belajar tentang Arabnya. Nanti kalau udah bisa membacanya jadi sunnah ya. Sedekah subuh dikasih ke orang yang bantuin rumah kita, nggak ada masalah ya. Oke, sampai 4 kali satu hari Mbak Frida. Ustazah, oke, kalau mandi besar pakai air hangat boleh tidak? Boleh banget ya. Ustazah, anak saya bayar zakat di sekolah. Apakah di rumahnya bayar juga? Tentu tidak ya. Ustazah, kalau kita bayar zakat ke orang tua sendiri tidak boleh ya. Zakat tidak boleh ke orang tua dan ke anak. Zakat itu harus disebar ke samping ya. Apakah ghibah membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Cuman ghibahnya berdosa ya. Ustazah, menelan air ludah batal nggak puasanya? Menelan ludah, menelan air liur ya, kemudian menelan sisa makanan, menelan darah gusi ya, itu semua tidak membatalkan puasa ya. Itu semua tidak membatalkan puasa ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Oke ya. Ustazah, oke, apa bedanya cerita dengan ghibah? Nah, jadi yang namanya cerita, kalau jeleknya orang tetap gibah. Makanya kalau duduk dengan orang, ceritanya tentang kita, jangan cerita tentang dia atau tentang mereka ya. Nah, kalau Mbak mau nanya, saya rasa pertanyaan Mbak lebih tepatnya seperti ini. Apa bedanya ghibah dengan curhat? Nah, kalau curhat itu untuk nyari solusi. Boleh kita buka aib anak kita di hadapan ustadz untuk mencari solusi. Buka aib suami di hadapan ustazah untuk cari solusi. Buka aib istri di hadapan ustadz untuk cari solusi ya. Kalau untuk mencari solusi itu boleh, tapi kalau tujuannya untuk sekedar ngomongin apalagi tanpa bukti, itu adalah ghibah. Oke, dan ingat, ghibah atau tidaknya tergantung dengan lawan bicaranya. Oke ya. Ustazah, perempuan sholat taraweh di rumah apakah puasanya sah? Wanita boleh sholat taraweh di rumah, tidak ada masalah ya. Ustazah, oke, saya pakai duit sedekah masjid tapi niat saya mau ganti. Lain kali jangan dilakukan Mbak, karena uang sedekah masjid itu uang orang. Kalau Mbak mau pakai, Mbak harus berakad dengan banyak orang itu ya. Ustazah, sholat witir bisa dikerjakan 2 kali dalam satu hari? Tidak, sholat witir hanya boleh dikerjakan 1 kali saja. La witron fi ahadil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam ya. Misalnya nih teman-teman udah witir sebelum tidur, tengah malam gak boleh witir lagi, karena witir cuman boleh 1 kali saja ya. Ustazah, sholat sunnah tidak pakai iftitah tidak ada masalah. Seluruh jenis sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu tidak wajib baca iftitah ya. Cuma sayang aja kalau nggak dibaca ya, karena itu adalah hukumnya sunnah muakkad ya. Ustazah, bagaimana hukumnya? Oke, kita sering ngambil wudhu ya saat taraweh karena kita merasa kentut. Kalau merasa kentut, hati-hati, takutnya itu was-was dari setan. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asy'urutu mata, saya selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya kentut itu harus benar-benar yakin kita kalau itu adalah kentut. Kalau kita nggak yakin, cuman perasa was-was, abaikan. Lebih bagus jangan ngambil wudhu supaya tidak terbiasa ya. Kalau sering ragu, abaikan, jangan lakukan ya. Misalnya nih, habis ngambil wudhu ragu, tadi aku udah basuh muka nggak ya? Habis sholat ragu, tadi rakaat 2 atau 3 ya? Habis sholat ragu, tadi udah baca Al-Fatihah nggak ya? Kalau ragu-ragu begitu, pakai kaidah usul fiqh, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah ibadah, abaikan ya. Ustazah, oke ya. Oke. Saya pernah jatuh dari motor, nggak bisa jalan. Sholatnya pakai pampers baring nggak masalah. Yang penting pastikan pampersnya kosong ya. Ustazah, zakat yang tidak dibayar tahun lalu apakah jadi hutang? Zakat apa?
Ya kalau karena ketidaktahuan nggak masalah ya. Oke, Ustazah, oke, Ustazah menahan kencing waktu taraweh jadi gini. Menahan buang angin atau menahan kencing itu hukumnya makruh. Ada baiknya teman-teman ke kamar mandi dan pipis aja, apa susahnya? Nanti jadi infeksi saluran kencing loh. Oke. Ustazah, leher saya sakit sebelah. Kalau pakai salompas puasanya batal atau tidak? Pakai salompas batalnya sholatnya puasanya tidak batal. Apakah keputihan membatalkan sholat? Kalau keputihan lagi sholat abaikan, gak usah dipikirkan. Keputihan gak ya? Keluar gak ya? Kok kayaknya keluar ya? Kok kayaknya keluar? Gak usah dipikirkan. Yang penting teman-teman yang keputihan sebelum sholat harus cebok. Itu aja yang paling penting ya. Sebelum sholat cebok, itu aja yang paling penting ya. Perkara dia lagi sholat keluar atau tidak, ya udah itu abaikan saja ya. Ustazah, oke, aman ya guys. Dokter gigi tambal batal nggak? Udah pastilah batal. Namanya tambal gigi ya, teman-teman akan disuruh kumur-kumur ya, teman-teman akan disuruh untuk memasukkan Pepsodent ke dalam di bagian gigi, itu batal lah cuy. Oke ya, oke ya guys. Ustazah, kalau sholat taraweh bacaannya ngikutin imam apa gimana? Jadi begini ya teman-teman, aku jelasin ulang tentang sholat berjemaah ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa ya. Jadi ketika imam baca iftitah, makmum itu baca iftitah. Oke, aku ulang ya. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya itu diem. Oke, aku ulang. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Ketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Oke, baca Al-Fatihah. Rupanya panjang bacaan imamnya, kita diam aja, nggak usah dengar walaupun kita udah selesai Al-Fatihah. Rupanya pendek bacaan imamnya, langsung ruku ikut imam ya. Nah, kayak gitu caranya. Ustazah, oke, gitu ya. Sikat gigi batal nggak puasanya? Sikat gigi itu tidak batal selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Tapi kalau teman-teman mau ikut aku selalu mandi sebelum azan subuh, lalu aku gosok gigi, aku kumur pakai listerin, aku pakai pewangi mulut, udah sampai sore. Sore kalau aku mau mandi, aku mandi, tapi aku nggak gosok gigi. Gosok giginya aku nanti setelah maghrib, saat setelah berbuka. Itu jauh lebih aman daripada bekerja dan beraktivitas dalam was-was. Ustazah, jika keluar kotoran coklat sudah sebulan, waduh, ya maksimal adalah 15 hari. Nah, setelah 15 hari itu kalau masih keluar itu adalah istihadah. Haid yang lebih dari 15 hari itu istihadah. Haid yang terlalu panjang waktunya, hati-hati takutnya miom atau penebalan dinding rahim atau takutnya kista. Yang paling sering adalah endometriosis atau penebalan dinding rahim. Ya, teman-teman cek ke dokter, atau untuk mengatasi itu semua, teman-teman boleh check out madu akasia kita yang sudah banyak membantu orang untuk haid gak teratur. Ya kan? Nah, itu ya guys. Nah, itu harus diselesaikan. Ya, masa teman-teman mau kayak gitu terus ya kan, haidnya nggak lancar. Nah, takutnya itu dia ya. Ustazah, ya Ustazah kalau sudah sholat witir masih bisa tahajud? Masih bisa. Sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, fakir miskin wajibkah bayar zakat fitrah? Jangankan fakir miskin, anak yang lahir sebelum takbir aja, sebelum imam turun dari mimbarnya, itu masih udah wajib zakat kalau zakat fitrah ya. Ustazah,
Ustazah, kalau bayar zakat penghasilan itu harus per tahun. Zakat penghasilan bisa per bulan, bisa per tahun juga ya. Ustazah, kerikan tidak membatalkan puasa ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. BAB keluar darah, madunya osteo. Oke, macam-macam ya penyakit ya. Ustazah, kalau orang yang kerja tapi tidak puasa, bolehkah kita kasih makan? Nah, kalau orang itu dia pantas berpuasa, dia layak berpuasa, lalu kemudian kita kasihkan makan, itu berdosa. Karena ada dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, tolong menolonglah dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Oke. Ustazah, oke. Nah, lagi dicoba madu akasia saya, tiroid leher kiri, siap ya. Yang udah membaik dengan madu akasianya boleh tulis di kolom komen. Nah ya, itu diminum madunya ya, karena minum madu sunnah harganya juga terjangkau. Aku yakin teman-teman akan berubah ketika teman-teman minum madunya ya. Pokoknya pagi malam kan. Madunya juga murah, cuma 99.000 1 kilo. Ya kan, kalau beli 2 lebih ambiar lagi harganya. Ustazah, kalau kita sholat duduk, takbiratul ikhramnya berdiri atau duduk? Takbiratul ikhramnya berdiri atau duduk? Sebenarnya tidak ada kewajiban takbiratul ikhramnya berdiri. Cuman banyak orang yang melakukannya hanya supaya dapat keutamaannya. Sebenarnya langsung duduk aja nggak masalah ya, atau langsung baring aja nggak masalah. Ustazah, cabut gigi ya. Cabut gigi saat berpuasa udah pasti batal. Karena cabut gigi itu mbak harus kumur-kumur, betadin kumur, listerin, obat gigi, dan seterusnya ya. Ustazah, kalau menghirup self care di hidung batal tidak? Sebenarnya tidak ada dalil tentang self care secara mutlak. Cuma saja itu ada cairannya. Selagi dia tidak sampai ke lambung, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma aku mengajak teman-teman untuk lebih hati-hati ya. Ustazah, anak lahir di luar nikah diakikahkan boleh nggak? Boleh aja ya. Oke, gitu ya. Baru-baru ini kata menak kita disuruh ninggalin zakat. Mana ada? Ya, oke ya. Ustazah, ninggalin zakat gimana? Oke, ninggalin zakat gimana? Oke ya. Ustazah, kemarin duha 4 rakaat, tadi duha 12 rakaat, gak ada masalah. Kemarin 4, besok 12, besoknya lagi 8, gak ada masalah ya. Ustazah, batas haid itu berapa lama? Batas haid itu adalah 15 hari. Hari ke-15 teman-teman boleh mandi. Hari ke-16, 17, 18 itu adalah istihadhah. Kalau istihadhah itu dia sudah harus ini ya guys, sudah harus mandi ya. Ustazah, mau parfum besok jam 7 boleh? Oke ya, parfum besok jam 7 boleh. Wangi kan parfumnya ya. Ustazah, oke, apa hukumnya menagih hutang di saat bulan puasa? Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, ada flek coklat menjelang berbuka tetap batal ya. Tetap batal ya. Ustazah, oke gitu ya. Sholat tasbih bacaannya terakhir lupa langsung salam, nggak masalah ya, nggak masalah. Makanya sholat tasbih itu sangat dianjurkan berjemaah supaya nggak salah-salah ya. Ustazah, oke, kalau puasa boleh nggak wudunya kumur-kumur? Sebenarnya tidak ada dalil yang mengharamkan untuk kumur-kumur. Hanya saja asal jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Ustazah, oke, teman-teman boleh share-share ke tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Baru selesai haid keluar flek coklat. Ketika flek coklat itu kurang dari 24 jam berarti dia cuma sisa. Tapi kalau lebih dari 24 jam berarti dia adalah haid. Kenapa teman-teman
teman-teman dari tadi banyak haidnya nggak teratur lah, keputihan lah, flek sampai 30 hari lah, ya banyak kali pun sakitnya ya. Nah nanti teman-teman boleh minum adu akasia itu ya. Harusnya haid itu dalam batas normal, dia nggak sampai 15 hari ke atas. Kalau dia sampai 15 hari ke atas, saya khawatir nanti jadi lemas. Oke, ya. Nah, sama dengan kotoran coklat ya. Ustazah, penghasilan boleh nggak dikasih ke ponakan? Zakat penghasilan boleh dikasih ke ponakan ya. Ustazah, oke, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai, bersih seperti biasa di akun ini ya. Oke, Ustazah, kita habis mencoba makan, mencoba di lidah, batal nggak? Tentu tidak ya. Iya dong baca, kurang dari 24 jam itu istihadah, dia darah sakit. Kalau lebih dari 24 jam, dia berarti sakit lagi, haid lagi. Apakah suara aku jelas? Iya. Ustazah, oke, iya aman ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, oke. Ustazah, oke. Anakku SMA, di sekolah disuruhnya gurunya baca Al-Quran 2 juz tiap hari. Apa hukumnya? Baca Quran 2 juz tiap hari ya bagus lah, nggak ada hukumnya. Hukumnya bagus banget ya. Oke, saya jualan, ada yang beli air dingin gak masalah ya. Ustazah mau madu harus yang dari tadi keputihan, yang dari tadi asam urat, yang dari tadi istihadah, yang dari tadi ada kesemutan, ya sholatnya selonjor, tulang, tumit itu madu osteo. Tapi kalau asam urat, asam lambung, istihadah, ya haid gak lancar semuanya, ya itu madunya akasia ya. Tapi kalau kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi itu madunya osteo. Beli madunya, kita masih ada promo Ramadan ekstra seru ya. Dan jangan khawatir, madu aku itu udah terceos ratusan ton setiap harinya, selama 3 tahun dan ratusan kilo setiap harinya.